Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Allah mengabulkan doa. Berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Allah mengabulkan semua doa, teman-teman semua, dengan 3 cara. Hari ini kita doa, Allah langsung kasih. Ya Allah mau punya anak, langsung tiba-tiba Allah berikan kehamilan pada kita. Langsung cash, langsung Allah berikan. Kedua, Allah berikan atau Allah kabulkan doa. Misalnya contoh, ya Allah minta duit 100 juta misalnya. Gimana cara Allah kasih? Allah nggak ngasih 100 juta. Tapi ketika engkau jalan di jalan raya, tiba-tiba engkau keserempet mobil, nggak luka. Harusnya mungkin badanmu terguling-guling yang menyebabkan kau masuk rumah sakit, yang bayar rumah sakitnya 100 juta. Tapi Allah selamatkan dirimu, jadi uangmu itu nggak ada tuh, nggak keluar. Jadi Allah mengabulkan doa dengan menghindarkan kejelekan. Ketiga, Allah mengabulkan doa dengan cara doa adalah ibadah, dan semua doa-doa itu mendapatkan pahala, dan pahala-pahalamu itu semuanya terkumpul di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir kau kaget-kaget sendiri, kenapa ya kok banyak banget ini, dari mana ya Allah? Itu doa-doa yang selama ini kita panjatkan, melahirkan berbagai macam pahala-pahala di hari akhir. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah. Gak ada yang gak mungkin, senjatanya orang mukmin itu doa, teman-teman semua. Kita baru berapa tahun sih doa? Baru setahun, 2 tahun, kenapa berhenti berdoa? Kata Rasulullah, ada orang yang terburu-buru dalam berdoa. Siapa dia? Mereka doa, mereka katakan, engkau tidak kabulkan doaku ya Allah, padahal sebentar lagi Allah kabulin. Lalu dia udah putus asa dan berhenti dalam berdoa. Sebelum saya lanjut kisah Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, kisah yang juga sering saya bawakan untuk memotivasi kita untuk tidak pernah berhenti dan putus asa dalam berdoa. Engkau itu baik-baik aja, teman-teman semua. Kita punya kekuatan, apa itu doa? Senjata orang mukmin itu doa. Kau punya doa, doa itu nggak susah. Hanya butuh keistiqomahan dan kesabaran, dan percaya bahwa doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang ibu mandul, nggak punya anak, bu, berbelas tahun berumah tangga. Wahai Nabi Musa, kau bisa bicara pada Allah, katakan pada Allah, berikan aku anak. Minta pada Allah, berikan aku anak. Sudah lama menanti anak, tidak dikaruniakan anak. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kasihan ibu ini sudah belasan tahun nggak punya anak, berikan anak. Kata Allah, Allah bisa bicara sama Nabi Musa kan? Nabi Musa bisa bicara sama Allah. Kata Allah, nggak bisa. Dia ditakdirkan mandul. Dia ditakdirkan nggak punya anak. Maka Nabi Musa pun mengatakan, wahai ibu, kebahagiaan nggak cuma dari anak, bisa dari sisi yang lain. Setelah bertahun-tahun kemudian, Nabi Musa tak bertemu dengan ibu tersebut. Tiba-tiba setelah beberapa tahun, ibu tersebut muncul di hadapan Nabi Musa dengan menggendong seorang bayi. Ibu tahu bayi siapa? Bayinya siapa? Bayinya siapa? Kata Nabi Musa, ini bayi siapa? Kata ibu tersebut, bayi saya. Bayimu yang kau lahirkan sendiri? Iya, ini saya lahirkan sendiri dari rahim saya, bayi saya, anak kandung saya. Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, kau bilang mandul, nggak bisa punya anak. Sekarang ada anaknya ya Allah. Apa kata Allah SWT? Orang itu berdoa kepadaku siang malam tiada putus asa, yakin doanya akan dikabulkan olehku. Bertahun-tahun dia berdoa. Maka rahmat Allah, kasih sayang Allah pun akhirnya membuat ibu tersebut bisa memiliki anak. Doa bisa merubah takdir kita, teman-teman semua. Doa-doa yang kau panjatkan dengan khusyuk, doa-doa yang kau panjatkan dengan penuh pengharapan dan yakin akan dikabulkan, membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Percaya nggak ibu sekalian? Saya mengalami itu ketika ibu saya sakit itu. Dokter bilang kemungkinan bertahan berat. Serangan jantung, sudah nggak bernafas 5 menit, udah pucat dan dingin kayak es badannya bu. Pada saat itu, kata dokter bisa bertahan kemungkinan kecil dengan alat seumur hidup, baring seumur hidup dengan alat. Udah itu aja pilihannya. Ketiga ya bisa mendadak sembuh, mukjizat. Kalau mukjizat bisa aja. Maka apa yang saya lakukan? Doa, bu, doa pada saat itu di depan Ka'bah di sepertiga malam terakhir. Semua jemaah haji, bu, doain ya ibu saya lagi di ICU, pak, mohon doanya ibu saya di ICU. Doa pada jemaah haji itu mustajab ibu sekalian. Maka masya Allah, alhamdulillah ibu saya sehat bu, sekarang sehat, alhamdulillah. Walaupun beliau katakan udah mimpi ketemu ayah, ketemu ibu, udah mimpi dikubur segala, udah mimpinya kemana-mana beliau.
Alhamdulillah sehat. Dari situ kemudian saya yakin dan menyadari betapa dahsyatnya kekuatan doa dan minta doa dari orang-orang saleh. Itu dahsyat ibu-ibu sekalian. Kau berdoa dengan dirimu sendiri dan minta doa perantara wasilah orang-orang saleh. Tawasul ya dengan orang-orang saleh, atau tawasul dengan kebaikanmu sendiri. Ibu tahu tawasul dengan kebaikan sendiri pernah dikisahkan dalam surat muttafaqun alaih, ada 3 orang terjebak di dalam gua. Kemudian pintu gua tersebut tertutup karena ada batu yang menggelinding. 3 orang tersebut menggeser batu nggak bisa. Mereka bilang jangan sampai aku mati di sini. Kalau mati di sini keluarga akan mencari aku. Kasihan mereka kehilangan kita semua. Akhirnya mereka dorong batu itu nggak bisa. Akhirnya mereka tawasul perantara dengan amal saleh. Orang pertama bilang aku berbakti sama orang tua ya Allah. Kalau kau nilai ini amal saleh geser batu ini ya Allah. Allah geser batu tersebut. Orang kedua mengatakan ya Allah aku mencintai seseorang tapi aku tidak berzina dengannya ya Allah. Karena aku takut padamu ya Rabb. Kutinggalkan orang yang kucintai, sangat kucintai itu dengan tidak menyentuhnya ya Allah karena aku takut padamu ya Allah. Allah nilai itu amal saleh teman-teman sekalian. Allah geser batu itu. Gak ada orang yang bisa tolong selain Allah SWT. Orang ketiga bilang aku kasih gaji pada pegawaiku ya Allah. Singkatnya Allah geser batu tersebut. Artinya apa? Amal-amal salehmu membantumu pada saat engkau sulit teman-teman semua. Teman-teman, saya mau curhat sedikit. Seorang teman berkata, "Oke, kamu tahu nggak kenapa ibumu bisa tiba-tiba sembuh kayak gitu? Ajaib begitu." Allah luar biasa. Kata teman saya nggak bermaksud sama sekali menceritakan ini untuk apapun ya Bu. Hanya ini sebagai hikmah untuk ibu semua. Kata mereka, kamu nyadar nggak Ki? Kita nggak pernah tahu loh. Kamu ceramah di mana-mana, mungkin ada doa-doa dari mereka. Doa-doa orang soleh ini yang akhirnya menyembuhkan ibu kamu. Saya nggak pernah tahu Bu, ketika saya ceramah ini, tiba-tiba ibu pulang ke rumah, ingat saya, ibu doain saya di sepertiga malam terakhir ibu, dan doa ibu lah yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya nggak? Jadi ketika ada teman tanya, oke, mau sampai kapan ceramah? Ceramah itu adalah kebutuhan buat saya ibu semua. Selain karena saya nasihat untuk diri saya sendiri, saya manusia biasa, kadang-kadang saya buat salah juga, saya lagi ngingetin diri saya sendiri. Kedua, saya perlu doa dari orang-orang soleh di hadapan saya ini. Di hadapan saya ini ada ibu-ibu, mbah-mbah mungkin, para guru-guru, orang-orang suci, orang-orang bersih yang doanya mustajab. Yang belum tentu kalau saya doa dengan doa saya sendiri Allah jawab secepat itu. Jadi saya pakai perantara doa dari ibu sekalian, doa dari orang-orang soleh di hadapan saya ini. Makanya jangan lelah kita berbuat baik, karena semua perbuatan baik kita itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan mau kembali untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita lupa Bu udah buat apa, tapi ternyata berefek kepada hati setiap orang, dan orang tersebut mendoakan ibu, benar nggak? Dan doa dari mereka lah yang menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kembali lagi, saya mau kembali kepada cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam alhamdulillah kehidupannya baik, alhamdulillah. Setelah itu menjadi bahagia.